SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kita lanjutkan setelah salat ini untuk taklim menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia ini baik bukan karena urusan dunia, tetapi karena ilmu yang diamalkannya. Dengan dasar ayat inna akramakum indallahi atqakum, itu surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum, surat Hujurat 10. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu maknanya melaksanakan perintahnya yang wajib maupun sunnah dan meninggalkan larangannya yang haram maupun yang makruh. Dan kita tidak akan tahu itu wajib kalau kita tidak belajar. Tidak tahu itu sunnah kalau kita tidak tahu ilmunya. Tidak tahu kita itu haram kalau kita tidak tahu hukumnya. Demikian juga kita tidak tahu itu makruh kalau kita tidak tahu dalilnya. Inilah kepentingan ilmu, yaitu al-ilmu menguasai segala sesuatu. Dengan ilmu kita menjadi orang yang benar. Pembahasan kita di sini yang pokok kemungkaran yang ada di rumah. Ya, rumah ini yaitu pergaulan kita banyak sekarang. Yang kita bahas di sini kemungkaran yang ada di rumah. Di antaranya al-khadharu min dukhulil aqarib. Saya baca dulu. Al-khadharu min dukhulil aqarib ghairal maharimi 'alal mar'ati fil baiti 'inda ghiyabi zawjiha. Masuknya orang laki-laki di rumah yang wanita itu tidak ada suaminya, tidak ada mahramnya. Jadi pembahasannya bagaimana hukumnya kita masuk di rumah. Yang mana rumah itu bukan rumah kita tapi rumah tetangga yang lainnya. Sedangkan ketika kita masuk di rumah itu tidak ada mahram. Yang ada hanya wanita dan itu bukan ibu kita. Bukan yaitu nenek kita dan bukan pula saudari kita, bukan istri kita. Jadi bagaimana hukumnya kita masuk ke rumah orang yang itu tidak ada mahramnya, tidak ada orang laki-laki dan di situ hanya ada wanita. Baik wanita ini masih yaitu muda atau sudah lanjut usia. Ini yang akan kita bahas. Dan karena sering terjadi perzinahan, terjadi pertengkaran antara suami dan istri, karena wanita itu selalu banyak melayani kaum laki-laki, menerima tamu, ya. Jadi kita dilarang kalau ada tamu laki-laki walaupun itu teman suami kita akrab, ketika bertamu laki-laki di rumah kita sedangkan suami tidak ada, keluarga tidak ada, tidak boleh kita memasukkan walaupun teman akrab umpamanya pada waktu di sekolah, karena manusia tidak akan bisa aman dari godaan syaitan. Di sini dijelaskan, maka bersepi-sepi di rumah
yaitu di situ yang tidak ada suaminya, ya, tidak ada kerabat yang dekat, yang itu seperti ibu kita yang lainnya, maka kita tidak boleh masuk sekalipun wanita itu mengizinkan kita. Dengan dasar hadis dari Bukhari. Nah, ini dalilnya. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jauhkan dirimu masuk ke wanita. Nah, ya dimaksud masuk wanita itu bukan istri kita, bukan ibu kita, dan juga bukan saudari kita. Tapi itu orang yang tidak boleh kita melihat mereka, tidak boleh kita bergaul dengan mereka. Iyyakum waddukhula 'alan nisa, jauhkan dirimu masuk di wanita. Ya, baik itu berdua orang atau bertiga, tidak boleh. Faqala rajulun minal ansar, ketika beliau memberitahu larangan masuk laki-laki kepada wanita yang di situ tidak ada mahramnya, berkatalah salah seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu orang berada di kota Madinah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aital khamwa, bagaimana pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wanita itu adalah al-khamwu, saudari ipar. Nah, saudari ipar, al-khamwu, saudara ipar. Qala al-khamwu al-mautu, saudara ipar itu bisa menjadi sebab maut kita, menjadi bencana. Karena wanita, tentu laki-laki mesti dia menyenangi wanita. Dan terkadang setan itu membujuk kita melihat istri kita yang sudah kita senangi. Ketika orang itu melihat wanita yang lain, dihibur oleh syaitan. Berwajah wanita yang dilihat yang bukan istrinya dipermak oleh syaitan, diperindah. Karena itu beliau mengatakan, apabila kita melihat wanita yang kepergok, yang mendadak, fasrif basaraka, palingkan pandanganmu. Dan ini menunjukkan kita dalam rapat, entah itu yayasan atau yang lainnya, tidak boleh berhadapan-hadapan dengan wanita di balik tabir. Dan upayakan wanita itu banyak, bukan sendirian. Demikian juga laki-laki juga jumlahnya banyak. Kalau kita mengajar wanita banyak sekali jumlahnya, kita seorang laki-laki di balik tabir boleh, karena itu aman. Karena di situ ada yaitu beberapa jumlah wanita yang sebagai saksi, sehingga apabila ada tuduhan mereka menjadi saksi kita. Namun sebaiknya kita mengajar tidak boleh bertatap muka dengan wanita, tetapi harus dibalik tabir. Ya, ini karena apa? Karena banyak ayatnya, yaitu fas'aluhu min wara'i hijab. Itu surat Al-Ahzab. Kalau kamu mau menanya wanita, bertanyalah di balik tabir. Nah, ya. Fas'aluhu min wara'i hijab. Bertanyalah kamu di balik tabir. Dan ini ayat dari yang harus kita fahami. Pertanyaan saya baca lagi. Iyyakum waddukhul 'alan nisa, jauhkan dirimu dari memasuki wanita atau bersepi-sepi dengan wanita. Faqala rajulun minal ansar, bertanya seorang laki-laki dari sahabat Ansor ini, ya Rasulullah, wahai Nabi, afara'aital khamwa, bagaimana ya Nabi kalau yang kita lihat itu saudara ipar atau saudari ipar. Kita tahu saudari ipar. Qala al-khamwu al-mautu, saudari ipar adalah membawa kematian dirimu. Karena manusia tertarik pula dengan istrinya yang lain atau istri saudara kita. Jadi kita punya laki-laki, kita laki-laki punya saudara laki-laki, ya. Terus kita punya istri, saudara laki-laki kita punya istri, kita tidak boleh melihat si istri saudara kita. Yang boleh ibu, yang boleh bapak, karena itu tidak boleh dinikah. Karena apabila kita punya istri, si A, si B punya istri, si C punya istri, kemudian si B menceraikan istrinya, boleh si C itu menikahi wanita yang asalnya miliknya si B. Ini harus difahami, dan banyak terjadi hal ini
di rumah tangga, terutama orang yang awam. Dan ini kalau timbul ketahuan oleh suami maka akan jadi perceraian. Dan akan terjadi yaitu dampak jelek untuk anak-anak, terutama apabila anak itu sudah jumlahnya banyak, terjadi seorang wanita kemudian terjadi al-khulwah, bersepi-sepi dengan laki-laki, ini adalah sangat berbahaya. Makanya di hadis la yakhluwanna akhatukum bi imra'atin illa wa mahadu mahramin. La yakhluwanna akhatukum, kamu jangan bersepi-sepi dengan salah seorang wanita illa ma'adu mahramin, kecuali ada mahramnya, mahram bapak ya, atau saudara wanita itu ya, itu ada. Tapi kalau saudari dengan saudari bukan mahram. Wanita tidak bisa jadi mahram, tapi laki-laki menjadi mahram, jadi mahram untuk saudarinya. Baik, kita lanjutkan. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi, al-muradu fil hadis, yang dimasukkan dalam hadis ini, Imam Nawawi adalah orang yang ahli hadis dan juga pensarah hadis Muslim yang terkenal. Aqaribu zauji, kerabatnya suami. Kerabatnya suami seperti saudara, itu kerabatnya suami. Ya. Seperti pula yaitu kerabat, memang kerabat suami banyak ya, saudara atau saudarinya atau bapak, itu kerabatnya. Ghaira abai, yang itu bukan ayahnya. Kalau kita memangnya ya, kita punya menantu, terus ini saya seorang tua bisa bertemu dengan menantu saya, karena bagi saya tidak boleh menikah menantu saya. Tapi anak saya tidak boleh bertemu dengan yaitu bertemu dengan anak saya yang sudah menikah, tidak boleh. Tidak boleh bertemu dengan si istrinya. Ini perlu dipahami. Karena setan itu selalu menggoda manusia. Dan kalau itu pun juga kalau kita bertamu umpamanya, upayakan ada kamar khusus untuk wanita, kamar khusus untuk laki-laki, jangan berhadapan-hadapan. Dan itu jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Sering terjadi dalam keluarga, timbul fitnah atau cemburu, yang lainnya karena sebab pandangan. Oleh karena itu kita disuruh apabila melihat wanita yang mendadak, fasrif basaraka, palingkan pandanganmu. Selanjutnya berkata Imam Nawawi, siapa saja ini? Wa abnai, adapun anaknya boleh, namanya anak. Ya, anak itu yaitu dia anak boleh melihat yaitu si ibunya, melihat itu si saudarinya, karena itu dia saudarinya. Kenapa? Li'annahum maharimu lizaujati yajuzu lahumul khulwa. Karena mahramnya itu maknanya keluarganya si istri, maka boleh dia bertatap muka dengan syarat tidak timbul syahwat. Kalau timbul syahwat tidak boleh. Ya. Ya, maka kita harus yaghdhudna min absarihin. Wanita hendaknya mendudukkan pandangannya kalau timbul syahwat. Ya. Kemudian laki-laki hendaknya yaghdhu min absari, mendudukkan matanya. Karena mata ini yaitu akan ketika melihat sesuatu terekam dalam otaknya. Dan juga kadang-kadang kalau orang itu awam timbul kejahatan. Kalau orang itu punya ilmu dia akan istighfar. Wala yusafuna, na'am. Qala wa innamal muradu, yang dimaksudkan tidak boleh kita bertemu dengan istri kita ini apa? Al-akhu, saudara. Ya, saya punya saudara. Saudara saya tidak boleh bertemu dengan istri saya. Karena saya dengan dia adalah saudara, ketemu dengan istri saya tidak boleh, atau saya tidak boleh bertemu dengan istrinya saudara saya, kecuali kalau saudara saya ada dan saya ada, tapi itu bukan bercampur dalam satu forum. Wajib yaitu berpisah, ya. Jadi ada kamar sendiri untuk wanita, ada kamar sendiri untuk laki-laki. Tapi kita bicara boleh ketika ada si suami kita. Ketika ada si istri kita boleh, dengan syarat wanita ketika berbicara tidak mengalunkan suaranya.
Ya, tidak boleh wa yaghdudna, hendaknya menundukkan pandangannya dan juga tidak boleh mengeraskan suaranya. Dengan dasar ayat ya nisa'an nabi, wahai istri Nabi, lastunna ka akhatim minan nisa, itu surat Al-Ahzab. Kamu wahai istri Nabi tidak sama dengan wanita secara umum. Inittaqaitunna, kalau kamu takwa, fala takhdha'na bil qaul, jangan kamu mengalunkan suaramu. Nah ya, umumnya kalau wanita kalau ada tamu senyum, dengan laki-laki bukan makhluknya. Tapi kalau dengan suami yang enggak tahu. Padahal kita harus senyum dengan si suami, senyum dengan si istri. Kata orang yang kita sayang, terkadang syaitan itu membalikkan senyum ya terhadap yaitu wanita yang bukan mahramnya atau kepada laki yang bukan mahramnya tidak boleh. Yang boleh bicara biasa. Wa qulna qaulan ma'rufa, bicara yang wajar. Dialunkan, dimerdukan tidak boleh. Ya antaranya juga ibnul akhi, anaknya saudara. Ya, anaknya saudara tidak boleh melihat yaitu istri kita. Tidak boleh pula ya anaknya saudara tidak boleh juga bergaul dengan putri kita. Karena anaknya saudara itu bisa menikah. Maksudnya saya punya anak, yang ini saya punya saudara punya anak, maka anak saya yang laki-laki ini bisa menikah dengan anak saudara saya yang perempuan. Oleh karena itu ketika ini boleh menikah, tidak boleh kita yaitu antara laki-laki dan ini walaupun anak saya, ini anak saudara saya, tidak boleh anak laki-laki bertemu dengan anak saudari saya, anak saudara saya. Ya, harus difahami. Kemudian juga yaitu wabnul akhi, wal ammi, paman. Nah, ya. Paman ya tidak boleh dia menemui yaitu istri kita. Ya, tidak boleh pula menemui yaitu saudari kita. Karena dia beda. Kemudian juga wabnul ammi, anaknya paman. Ya, anaknya paman itu keponakan. Namanya ada keponakan laki-laki mau ketemu yaitu anak kita perempuan tidak boleh. Ya, anak kita perempuan tidak boleh. Wabnul ukhti, dan juga anak laki-lakinya saudari. Ya, anak laki-lakinya saudari. Wa ghairihim, dan semisalnya. Kenapa? Mimman yakhilullah tazawuju. Yang penting kalau ada kerabat kita bisa menikah dengan kerabat kita, tidak boleh berhubungan. Umpamanya saya punya anak laki-laki, saudara saya punya anak perempuan. Nah, anak laki-laki ini boleh menikah dengan saudara yang anaknya saudari saya atau saudara saya. Nah, ini karena tidak boleh, maka tidak boleh berpandangan atau berjalan berdua-duaan. Karena pada dasarnya dia boleh menikah. Lau lam takun mutazawwija, walaupun dia belum menikah, tetap tidak boleh bergaul. Ini perlu kita fahami. Karena kadang-kadang manusia dengan akrabnya perempuan dikumpulkan dengan perempuan berhadapan muka di kamar yang satu, ya ini tidak boleh. Maka wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Fayakhlul akhu bi imraati akhihi. Nah ya, kadangkala seorang saudara itu dia bersepi-sepi dengan yaitu wanita saudaranya yang lain, tidak boleh. Ya, fayusbihu bil mauti, ini membawa kepada kematian. Pokoknya ada kerabat kita yang kita boleh menikah, tidak boleh kita bertatap muka, tidak boleh kita bersepi-sepi. Boleh kalau sudah menikah. Wa qauluhu alhamu al-mautu, apa mananya? Saudara ipar ini bisa membawa kematian. Lahu iddatu ma'anin, punya beberapa arti. Kenapa saudara ipar ini membawa kematian? Pertama, annal khulwata bil hamwi, bahwasanya kita yaitu berkhulwah, bersepi-sepi dengan saudara ipar, tu'addi ila halakitin, ya, itu akan membawa kepada kehancuran agama. Karena merasa dia bisa menikah dengan si dia. Tapi kalau itu umpamanya yaitu bibi kita,
kita dengan bibi tidak mengapa. Karena tidak ada, karena di situ di dalam ayat kita tidak boleh menikah dengan mereka. Karena itu mahram kita. Dan juga bisa juga terjadi idza in waqa'atil maksiyah, kalau sampai terjadi kemaksiatan. Ya, ini yang pertama. Jadi bersepi-sepi dengan saudara ipar yang tidak ada temannya dari laki-laki atau perempuan tidak boleh. Yang nomor dua, antu'ati ilal mauti, bisa juga membawa kematian. Kematian ini bukan bunuh-membunuh. Yang bawa kematiannya yaitu norma dia, keislaman si dia. In waqa'atil fakhisatu, apabila terjadi perbuatan zina. Ya. Wa wajabat haddur rajmi, dan wajib dirajam. Ya, ini perhatikan. Jadi karena wanita dengan laki-laki ini ibaratkan magnet. Yang tambah dekat tambah lengket ya. Ya, kalau jauh alhamdulillah. Dan ini supaya tidak terjadi kekertaan di dalam rumah tangga. Makanya seorang wanita, seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya. Tidak sering keluar. Kecuali keluar ada yaitu suaminya. Atau keluar dekat dengan tetangga boleh, karena itu aman, apabila aman. Tidak ada laki-laki yang mengganggu dirinya. Karena pada zaman Rasulullah SAW wanita itu keluar malam hari dan pakai hitam semuanya, sehingga tidak kelihatan keindahannya. Dan setelah itu orang-orang kufur, orang-orang Arab yang sifatnya tidak masuk Islam, dia tahu ini orang terhormat, dia tidak mau mengganggu. Beda dengan kaum bahkan juga orang mengaku Muslim, karena tidak berpegang dengan Islam, kadang-kadang terjadi syahwat yang maju atau tertarik dengan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang nomor dua, bahwasanya bergaul dengan saudara ipar bisa membawa kematian, mana jatuh kepada perbuatan zina yang lainnya. Dan itu kalau wanita itu sudah menikah, dia menikah dirajam. Mana dirajam itu dibunuh, yaitu sampai meninggal dunia. Yang nomor tiga, au ila halakil mar'ati, atau wanita itu menjadi hancur. Kenapa? Kalau tahu dia ini seorang wanita, punya suami dia, dan tahu suaminya, loh kamu kok duduk sama si dia, itu siapa? Nah, itu kan ya saudara saya. Nah, itu nah. Jadi kita ya, kita seorang laki-laki, kemudian ya kita punya saudara menikah, kita tidak boleh bertatap muka dengan istri saudara kita. Ya, karena manusia itu ada getaran magnet. Terkadang merasa senang, merasa yaitu lebih senang melihat yaitu istri saudaranya daripada melihat istri sendirinya. Dan itulah godaan syaitan. Ini yang harus kita fahami. Makanya Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kamu wanita di rumahmu, karena itu paling bersihnya. Kecuali kalau kita dekat dengan desa yang lainnya ingin taklim dan itu aman tempatnya boleh. Nah, karena itu kita pada zaman Rasulullah SAW justru seorang suami itu mendidik istrinya, mendidik putri-putrinya. Yang nomor tiga, in au ila halakil mar'a bi firaqi zawjiha, bisa menjadi sebab wanita itu akan dicerai oleh suaminya. Karena seorang suami mesti cemburu kepada istrinya. Loh, kamu kok bertemu dengan si dia? Nah, timbul. Dan itu kalau sudah dicerai, kerugian bagi seorang wanita itu sendiri. Nah, apalagi idza hamalatul khiratu, apalagi terjadi kecemburuan. Ya, kalau sudah wanita pernah senang dengan laki-laki, ya walaupun belum menikah, maka kesenangan kepada si suami ini kurang. Dan itulah banyak terjadi. Perlunya kita menjaga kehormatan diri. Maka suami yang kita menikah dengannya, itulah orang yang kita senangi. Demikian yang wanita yang kita nikahi, itulah wanita yang kita senangi. Jangan sampai kita digoda oleh syaitan. Nomor berikutnya 4. Awil maksudu ikhdharul khulwah bil ajnabiyah, atau maksudnya kita seorang wanita tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersepi-sepi atau berdua bertiga dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ini perlunya kalau kita mengadakan yaitu sidang atau mengadakan pertemuan, maka wanita
pakai hijab, tidak boleh bertatap muka. Ya. Waghdudna, dan juga tidak boleh kita yaitu memerdukan suara. Di balik tabir boleh. Karena fas'aluhunna min wara'i hijab. Wahai sahabat, boleh kamu menanya istri-istri Nabi tapi di balik tabir, bukan bertatap muka. Ini perlunya kita fahami, karena orang mukmin dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan keimanannya, wanita yang mukminah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan keimanannya. Karena itu kalau kita bergaul mamanya, ya kita punya saudara 5, tentunya masing-masing punya istri, tidak boleh berkumpul dalam satu majelis. Saudara 5 pakai tempat sendiri, istri kita yang lainnya 5 itu di tempat di tabir, boleh berbicara, tetapi wala takhdha'na bil qaul. Jangan kita yaitu mengalunkan suara kita. Wa qulna qaulan ma'rufa, bicara yang wajar saja. Jadi wanita boleh bicara dengan laki-laki, laki-laki boleh bicara dengan perempuan, tetapi dengan gayanya wanita, yaitu yang biasa tidak boleh mengalunkan suara. Selanjutnya, awa annal khulwata makruhatun kal mauti. Tetap atau yang dikenakan khulwah ini adalah persepi, dan itu membawa kepada kematian. Gini, kadang ada orang, wah itu ustadz kok yang menemani. Bukan hanya ustadz itu punya sawah, punya anak banyak. Jadi ada titip, ya ini kita sudah balik atau sudah ustadz, dititip anak perempuan, ya sudah balik tidak boleh. Tidak boleh, ya karena itu bukan mahramnya. Tapi kalau itu mahram, itu pamannya boleh, aman, atau bapaknya aman. Tetapi kalau dititipkan anaknya paman tidak bisa. Karena anak paman bisa menikah dengan putri paman tersebut, putri yang lainnya. Wakila ay fal yamut alhamu wala yakhlu bil ajnabiyah, maknanya bisa jadi yang menjadi maut ini maknanya pertengkaran dalam keluarga karena selalu dekat dengan saudara ipar. Nah, kita sendiri tidak senang kalau punya seorang istri. Nah, istri kita selalu berkunjung, dia itu saudaranya, suami kita, tentunya kita tidak senang. Baik, kita lanjutkan. Wa kullu hadza min khirsi syariati ala hifdzil buyut. Ini semuanya Allah Ta'ala melarangnya agar rumah kita itu tenang, ya. Tidak terjadi bentroan, tidak terjadi kita ketika pergi lalu kita datang rumah kita ada laki-laki, dan itu boleh dicolok matanya. Dalam satu hadis, kalau kamu menjumpai seorang laki-laki lalu kamu datang dari rumah ada laki-laki dengan wanita, boleh dijotos mukanya. Nah, supaya berhenti. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa man'u, na'am, wa idza taqul al-ana ba'da bayanihi, apabila ada yang mengatakan setelah dijelaskan ini, fi haula'il azwaj alladzina yaquluna li zaujatihim, mereka itu kan punya istri-istri yang bisa berkata kepada istri mereka, idza jaa akhi, apabila datang saudaraku, walastu maujud bi maujudin, maka apabila saya ini tidak ada, fa'adkhilihil majlis, masukkan ke majlis. Tidak boleh. Ada orang ketika sama baiknya, dah ini enggak apa-apa, kamu nanti kalau saya tidak ada, saya pergi, kalau ada yaitu teman saya atau saudara saya, silakan kamu memasukkan saudara saya. Ini kadang-kadang mereka ingin berbuat baik, tapi itu kematian. Ya, maka baiknya kalau kita pergi, maka kita pesan siapa saja yang masuk di rumah saya tidak ada, tidak boleh masuk. Walaupun toh seandainya ada bapak ibu kita sendiri, tapi bapak ibu itu mulutnya tidak bagus, ya maka boleh seorang suami yaitu melarang istrinya untuk memasukkan dua orang tua. Karena istri ini kalau sudah dinikahkan itu haknya yang merawat itu suami. Ya, yang merawat itu suami, karena sudah diserahkan. Ini putriku, aku nikahkan kepadamu, aku campurkan dirimu. Berarti seorang bapak ibu tidak boleh campur urusan dalam rumah tangga ketika putrinya sudah dinikahkan. Kecuali ada masalah urusan din boleh.
Ya, karena banyak terjadi pertengkaran rumah tangga karena sebab yaitu olah wanita yang tidak islami. Kemudian juga wa yaquluna ana awsaqu bi zaujati. Ada orang mengatakan, "Oh, saya ini yakin istri saya bagus kok." Tidak boleh gitu. Karena setan ini lebih pandai daripada diri kita. Dan saya lebih percaya itu istriku, tidak apa-apa ini pergi dengan kamu. Nah, ini apa itu ke Surabaya umpamanya tidak boleh. Ya, kecuali kalau itu menantu. Menantu umpamanya ini menyusul yaitu suaminya. Menantu ini orang yang bagus ya. Dari laki-laki yang bagus ketika bisa menjaga kehormatan diri dan orang itu terjaga agamanya boleh. Karena itu tidak akan terjadi suatu hal yang yaitu menyakitkan hati. Wa ana awsaku wa ana asiku bi akhi. Saya ini yakin saudaraku ini baik, tidak boleh walaupun saudara. Wa ibnu ammi atau anak pamanku tidak boleh. Ya, selagi itu bukan mahram jangan mengatakan itu orang bagus, jangan. Orang baik ini juga digoda oleh setan kok. Apalagi orang awam yang tidak tahu. Naqulu la tarfa'u siqatakum wa la tartabu fi man la raibata fi. Jangan kamu mendahulukan keyakinanmu kepada si fulan. Karena kita tidak tahu hatinya si fulan. Apa kata beliau? La yakhluwanna rajulun bi umra'atin. Tidaklah bersepi-sepi seorang laki-laki dengan wanita. Maknanya laki-laki ini, yang wanita ini adalah wanita asing, mana wanita yang boleh dinikahi, baik dia sudah menikah atau belum menikah. Kita tidak boleh seorang laki-laki yang itu bukan kerabat kita, nah, dan juga bukan mahram kita lalu bersepi-sepi. Ya, ini pun bagi tukang ojek yang lainnya jangan sampai mengojek wanita yang itu bukan mahramnya. Dan bagaimanapun namanya wanita, laki-laki mesti punya getaran jiwa. Sebagaimana wanita pula juga ada getaran jiwa ketika bertemu dengan laki-laki yang lain. Dan juga kita tidak boleh pula yaitu mau kemana menyewa taksi sendirian, tidak boleh. Dan itu sering terjadi. Bahkan banyak dari saudara-saudara kita yang sifatnya mengeluh, dicerai istrinya, ternyata disuruh naik taksi. Nah, pulang ada satu berita yang yakin sehingga timbul perceraian. Kenapa? Kita tidak boleh bersepi-sepi wanita dengan seorang laki-laki illa kana syaitanu salisuhuma, mesti tiganya ini setan. Dan setan itu kita tidak tahu bentuknya. Itu masuk dalam hati, yuwaswisu fi suturin nas. Yang mana dia membisikkan di dalam hati manusia. Yumassilu atqan nasi, karena kalau setan itu menjelma sebagai manusia yang paling takwa. Ya. Enggak apa-apa kamu dengan orang yang ini, dengan orang ustadz kok. Enggak apa-apa kamu dengan yaitu teman akrabmu. Nah, itu kalimat-kalimat bagi orang awam menerima. Tapi bagi orang punya ilmu memberatkan diri, tidak bisa hal itu. Karena berpegang dengan ayat Allah, berpegang dengan hadis beliau menjaga kehormatan diri kita. Dan kalau seorang wanita itu sudah kena satu kehinaan, nah, maka dia lebih hina lagi daripada laki-laki itu sendiri. Wa yumassilu atqan nasi, baik mereka itu orang yang paling dipercaya oleh orang, atau seorang ustaz dititipi, ini ustaz tolong ini putri saya titip yaitu ke pondok, tidak bisa. Karena ustaz itu bukan mahram si dia. Maka orang tuanya harus diantarkan di tempat yang lokasi pendidikan yang terjaga, dan wanita ada sendiri penjaganya, yang lainnya boleh, karena itu kumpul banyak. Dan saat ini ada terjadi sesuatu, yang lain sebagai saksinya. Namun ketika khulwah bersendirian tidak boleh. Walaupun yang bersendirian ini seorang punya ilmu, tetap hukumnya tidak boleh. Karena Allah, beliau mengatakan la yakhluwanna ahadukum bi umratin illa wa ma'aha salisuha syaitan. Tidaklah salah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan orang perempuan dua di mobil, atau yaitu yang lainnya mesti tiganya setemanya setan membujuk, membangkitkan syahwat.
Idhafah selanjutnya. Al-ana fi asna'i kitabati hadhihi sutur. Sekarang tatkala kami sedang menulis kalimat ini, katanya si Syekh ini, waradat muskilah, ada pembahasan yaitu permasalahan-permasalahan tertentu. Mafadaha anna rajulan tazawwaja imra'atan. Ada seorang laki-laki sedang menikah salah satu dengan wanita. Fa'ata biha ila baiti ahlihi. Ya. Maka laki-laki ini pergi ke yaitu rumah, ya, rumah orang tuanya si wanita dinikahi itu tadi. Wa asad sa'idatan mahu. Ya, namanya karena masih belum punya rumah, yaitu berumah dalam satu rumah. Maka hidup bagus. Summa asbaha akhuhu al-asghar. Tiba-tiba saudaranya yang kecil, namanya saudara, apalagi sekarang pada zaman banyak yaitu internet yang lainnya, ya, anak ini walaupun belum balik kadang-kadang sudah mengerti tentang syahwat karena membuka internet yang lainnya. Yadkhulu 'alaiha fi ghiyabi zawjiha. Kadang-kala anak ini yang walaupun dia saudaranya, suaminya, kadang-kala masuk di rumah istrinya, saudaranya tadi. Akan timbul di situ syahwat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang dijaga oleh Allah Ta'ala syahwatnya. Ketika suaminya tidak ada, maka anak ini masuk dia. Ya, laki-laki masuk ke istrinya suaminya sedang pergi, suaminya sedang kerja. Dan ini sering terjadi hal-hal yang tidak diizinkan. Al-awwal, yang pertama, karihaha li zawjiha karhan sadidan. Tentu kalau suami ini orang punya ilmu, dia tahu bahwasanya ini ada anak yang balik masuk ke dia, tentu suami akan marah. Karena suami merasa tidak ingin si istrinya yang disenangi, dicintai itu dilihat oleh orang, apalagi berkumpul dengan orang. Makanya ini perlunya kita memahami masalah urusan din. Terjadi perzinahan ini karena mata ketemu dengan mata. Oleh karena wanita ketika keluar tidak boleh berhias diri, ya, tidak boleh berhias diri pakaian biasa. Dan juga ketika keluar pun tidak boleh memerdukan suaranya. Wala takhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbi marad. Jangan kamu mengalunkan suaramu, wahai wanita, sehingga menjadi penyakit asmaranya laki-laki yang ketika dia mendengarnya. Karena suara wanita itu aurah. Karena itu di Saudi dia ada yaitu musabaqah tilawatul Quran dari wanita. Melihat saja tidak boleh, mendengarkan suara itu aurat. Ya, bahwasanya al-mar'atu auratun. Maknanya itu terjaga, dan suaranya pun juga ketika orang itu mendengar itu siapa ya? Timbul dalam setan ini, itu suaranya siapa ya? Terkadang dia melamun, naudzubillah min dzalik. Terkadang dia naudzubillah min dzalik ketika kumpul dengan istrinya membayangkan wanita yang dilihat. Begitu besarnya setan menggoda manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan di hati manusia. Itu pun terkadang mereka memberitahu kepada temannya. Ketika kita pergi ke naik bisa yang lainnya. Tadi saya melihat cantik sekali Ratna. Karena dia tidak punya ilmu, jadi terbongkar, ya. Dan kadang-kala mungkin nanti kalau dia bisa jadi kalau bertemu dengan istrinya akan melamun, dia berkumpul dengan istrinya melamun dengan wanita yang dilihat tadi. Dan itulah gayanya syaitan membujuk manusia. Betul-betul kita istighfar dan juga berhati-hati. Dan itu dosanya mata yang tidak pernah kita mengontrolnya. Naam, summa asbaha fanasa dzalika amrani. Maka ketika ada anak yang balik yang masuk kepada yaitu istri kita yang lainnya, mungkin istri kita enggak mengerti, itu anak biasa masuk umur berapa gitu. Maka akan muncul ya al-awwal karaha li zaujiha. Maka dia akan yaitu membenci yaitu suaminya. Karena atau si istri itu membenci suaminya atau suami membenci istrinya.
Wasani ta'alluquha bi akhihi, dan yang nomor dua dia akan teringat dengan laki-laki yang dilihat tadi, atau laki-laki teringat dengan rupa wanita yang cantik tadi. Begitu syaitan ya kawan, yuwaswisu fi sudurin nas. Fala hiya tastati'u an tutalliqa zawjaha. Kadang-kala dia tidak mampu untuk yaitu mencerai suaminya. Mencerai suaminya, atau suami itu mencerai istrinya. Wala hiya tastati'u an taf'ala ma tasa'u mal akhar. Bahkan kadang-kala tidak mampu dia berbuat apa-apa karena merasa dia malu atau merasa tidak punya ilmu, sehingga dianggapnya itu satu kebiasaan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Faslun nisa 'anil rijali fi ziyaratil ailah. Kalau kita sedang berkunjung dengan keluarga, pisahkan antara wanita dengan laki-laki, ya, jangan di satu yaitu halaman lalu kita bercampur. Itu karena itu walaupun mereka pakai tutup mata yang lainnya, tetap suara itu menjadi perhatian laki-laki. Dan laki-laki dan wanita itu juga akan terkena merekam pula suaranya laki-laki yang itu bukan suaminya. Ya, jadi kunjungan keluarga atau yang lainnya, pada hari yang lainnya, maka kita upayakan ada 2 kamar untuk laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu suruh masuk sana. Nah, itu paling baiknya kita. Atau ketika kita sedang mengadakan pernikahan, walimah, jangan dicampur. Ya, lebih baik kita tidak mengundang banyak, mengundang 10 atau 15 saja di rumah yang itu bisa dipagari. Itu lebih baik daripada mengundang banyak bercampur satu sama lain. Karena al-khulwah itu hukumnya haram. Dan wataknya, penyakitnya wanita itu kalau keluar mesti berias diri, melebihi daripada berias diri kepada si suaminya. Nah, ya, itu wanita keluar, makanya yaitu wanita dilarang keluar kecuali dengan mahramnya. Selanjutnya, al-insanu madaniyun bitubaihi, manusia itu punya watak sendiri. Wastimai bi fitrati, dan punya yaitu pergaulan menurut fitrahnya masing-masing. Wan nasu la budda lahum min asdiqa, manusia itu mesti punya teman. Kadang-kadang merasa bangga seorang suami itu kalau istrinya berjabat tangan dengan temannya. Naudzubillah min dzalik. Berjabat tangan, bahkan kadang-kadang mencium tangannya si temannya, si laki-laki. Ini adalah hal-hal yang tidak bagus. Karena ada hadis, siapa yang menyentuh tangan wanita yang itu bukan mahramnya, maka besok akan dia yaitu dipukul dengan palu yang besar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Perlunya kita dalam keluarga ini harus menjaga, ya, terutama putri-putri kita yang sudah balik atau mendekati balik, ini wajib betul-betul kita awasi. Karena kalau wanita sudah mau balik, dia geraknya banyak, pakaiannya, ingin keluar, ingin cari mangsa, ingin cari musuh atau yang lainnya. Wal asdiqau la budda lahum minal musawarat. Teman ini kalau kita punya keluarga itu keumuman mereka ingin berziarah, ke rumah saudaranya, maka upayakan kita siapkan dulu. Ini tempat untuk wanita, ini tempat untuk laki-laki. Tapi kalau rumah kita tidak cukup, beritahu dari beransur, rumah saya sempit, maka boleh yaitu bertemu dengan keluarga kita, tapi beransur 2 orang atau 3 orang yang lainnya, karena kita yang mengatur rumah itu. Daripada banyak berkumpul, bercampur laki-laki dan perempuan berjejal-jejal, lebih baik kita mengurangi kemaksiatan tersebut dengan membatasi orang-orang mau berziarah ke rumah kita, karena rumah kita ini adalah yaitu tempat perlindungan diri kita dan juga untuk keluarga kita. Fa idza kana ziyaratu bainal awail, apabila kita berziarah dengan keluarga-keluarga kita ini, fala budda min satti manafidz syarri bi atami ikhtilat. Ya, kalau kita punya keluarga satu rumpun, punya saudara, punya keluarga, punya bibi dan juga yang satu keluarga, maka kita harus
yaitu menjauhi kemaksiatan kita muncul walaupun kurang, kecuali kalau itu kerabat dekat, yang itu mahram tidak mengapa. Ya, umpamanya kita, yaitu punya, yaitu menantu, yang itu anak kita menikah dengan wanita itu, maka kita boleh, yaitu bergandengan dengan menantu kita, tapi kita upayakan tidak masuk di rumah menantu kita yang anak kita tidak ada. Ya, karena setan itu bahaya. Kalau orang yang kuat imannya, ya kuat imannya, dan juga ada istri kita ada, itu aman. Karena setan membujuk bukan hanya orang-orang yang awam saja, terkadang pula sampai orang punya ilmu tertipu dengan setan. Nah, ini perlu difahami ya. Lebih baik kita menjauh atau kita cari tetangga yang bisa menemani tersebut, itu lebih aman. Wa min illati harimil ikhtilat, mana dalilnya kita diharamkan yaitu berikhtilat, maknanya bercampur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, di dalam surat Al-Ahzab nomor 53. Ya, ini dalilnya. Wa idza sa'altumuhunna, dan apabila kamu hai para sahabat menanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau itu, padahal istri beliau itu tidak boleh dinikahi oleh sahabatnya walaupun beliau telah meninggal dunia, karena itu ummahatul mukminin. Perhatikan di sini. Jadi istri beliau yang ketika beliau meninggal dunia tidak boleh dinikahi oleh para sahabatnya, karena istri beliau itu menjadi istri beliau ketika sudah meninggal dunia. Namanya ummahatul mukminin, itu ibu-ibunya orang beriman. Namanya ibu tidak boleh dinikahi. Ya, walaupun masih muda. Aisyah radhiyallahu anha meninggal, ya, beliau meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia umur 18. Tapi terjaga kehormatan dirinya. Ya, Abu Bakar yang yaitu sifatnya yang memelihara dengan bagus. Juga demikian juga Hafsah, janda yang dinikah oleh beliau, maka selalu Umar bin Khattab yaitu mendampinginya dengan baik. Karena orang tua lebih terjaga, lebih kasihan terhadap anaknya. Wa idza sa'altumuhunna, dan apabila kamu menanya kepada istri-istri Nabi, padahal ini istri Nabi, tidak boleh dinikahi, menanya sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab, bertanyalah di balik tabir, tidak boleh bertatap muka. Bahkan ketika pada waktu umrah atau haji, wanita-wanita dari beliau disuruh menjauh dengan laki-laki, ya, supaya tidak bercampur. Dzalikum adharu, yang demikian itu lebih suci untuk liqulubikum, untuk hatimu wahai laki-laki, wa qulubihina, dan untuk hati wanita. Ya, seorang lagi, wa idza sa'altumuhunna, dan apabila kamu para sahabat menanya istri-istri Nabi, menanya boleh, tetapi harus dibalik tabir, fas'aluhunna min wara'i hijab, tanyalah di balik tabir. Tidak boleh kita masuk rumahnya kemudian kita bertatap muka, atau istri itu di balik tabir tapi kita di luar tidak ada mahramnya, tidak boleh, karena akan terjadi fitnah. Kenapa? Dzalikum atharu liqulubikum, yang demikian itu lebih suci di hatimu. Tapi kalau kamu tidak melihat si wanita itu, hanya mendengar dan bicaranya biasa, itu lebih tentram hatimu. Dan juga wa qulubihina, lebih tentram pula hatinya wanita tersebut. Nah, ini perlu kita pahami. Tapi kalau itu di khalayak ramai umpamanya, ya, di pasar atau yang lainnya, ada orang yang sifatnya mau ada jualan yang lainnya, maka kita harus menundukkan mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Itu surat apa itu? Ayat nomor 31 An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Katakan wahai Nabi, orang mukmin laki-laki hendaknya menundukkan matanya ketika melihat wanita yang itu bukan mahramnya. Wanita juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Dan katakan wanita-wanita yang mukmin kalau bertatap muka dengan laki-laki wajib menundukkan. Jadi bukan laki-laki saja yang harus menundukkan matanya ketika bertatapan dengan wanita,
wanita pun harus menundukkan yaitu matanya ketika berpapasan dengan laki-laki, menundukkan, tidak melihat. Jadi menundukkan kepalanya di bawah. Dan ini adalah ayat yang dijelaskan tadi supaya kita tahu ayat nomor 30 31 untuk kita semuanya. Selanjutnya, wa idza tatabba'na al-asarul ya'ini sayyiati lil jalsatil mukhtalitati fi ziyaratil ailati fanajitu mafasida katsira. Kalau kita menelusuri kerusakan-kerusakan terjadi perkumpulan wanita dan laki-laki yang bercampur, baik itu pada waktu berziarah keluarga pada hari raya atau ketika sedang walimah yang lainnya, ini banyak mafasidnya. Pertama, ghalibun nisa fi majalisil ikhtilat hijabuhunna maktumun. Umumnya wanita kalau sudah duduk-duduk bersama orang banyak, maka hijab mereka ini terbuka, ya. Pakai benges, pipinya pakai bedak, pakai juga ide palsu. Padahal mungkin dengan suaminya tidak seperti itu. Itu fitnah ketika dia keluar. Bagaimana keluar bersama yang banyak? Maka mereka harus yaitu dan harus apa? Harus berias diri. Padahal berias diri itu yang wajib adalah berias diri untuk si suaminya. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan kami wanita sebagai seorang istri menampakkan keindahan dirimu kecuali kepada suamimu. Subhanallah. Karena suami ini adalah halal untuk si istri, sebagaimana istri halal pula untuk suami. Tidak ada yang haram bagi dia. Tetapi kalau dengan wanita yang lain, dengan laki-laki yang lain, kita harus menundukkan mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang mukmin hendaknya menundukkan mata. Kalau mata ini melihat, tahu, maka akan bangkit syahwat kita. Walaupun kita tidak bicara, tapi itu fitrah manusia. Begitulah ya ikhwan yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Yeah. Kalau tamunya itu perempuan yang di rumah juga istri kita itu gimana? Tanya perempuan, kemudian suami kita tidak ada. Dan kalau perempuan itu dia lihat dulu. Kalau nanti si suami itu ada pesan apa tidak? Kalau saya pesan nanti ada tamu siapapun walaupun keluarga saya jangan dimasukkan, maka wajib si istri menolak tamu. Tapi kalau tamu ini orang awam, suami ini kurang tahu agama. Tapi seandainya si istri itu lebih mengerti daripada yaitu suami, maka sebaiknya ya nanti kalau kita lihat tamu wanita ini memang orang bagus, orang punya ilmu, barangkali hanya sebentar dia bisa bicara kemudian pulang. Tidak boleh. Kadang-kadang kebiasaan tamu, kalau tamu itu mana tempat dapurnya, mana tempat kamar dilihat. Inilah kesalahan-kesalahan orang tertentu. Jadi dia menamu, mana ini dapurnya mana dilihat, WC-nya dilihat, tidak boleh. Kita bertamu itu ketika salam saya duduk di mana. Jangan kita itu mengoreksi dapur-dapur, mengoreksi kamar-kamar. Duduk di mana saya. Wanita harus duduk dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Jadi kesimpulannya kalau kita punya istri yang sholihah, kemudian ada wanita yang lain yang sifatnya itu bukan sholihah, akan terjadi suatu hal lebih baiknya kita menolak. Nanti saja ya, gitu. Atau mungkin kita bisa, yaitu si wanita tadi mungkin ada suaminya dan kita nanti tunggu saja ya, nanti suami saya belum datang. Karena kita menolak tamu itu boleh. Fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau kamu wahai tamu disuruh keluar, maka jangan memaksa. Kita harus keluar. Disuruh kembali, fa in qila lakum irji'u, kalau dikatakan kamu harus pergi, kita harus pergi. Irji'u huwa azka lakum, itu lebih lembut, lebih bersih untuk hatimu. Itu haknya orang punya rumah. Maka wanita bisa, maaf ini tidak ada yaitu keluarga yang lain ya. Nanti saja kalau suami saya datang atau ibu saya datang bisa ya. Ini untuk wanita-wanita yang sifatnya awam. Tapi kalau wanita punya ilmu mungkin
kita beritahu, dan kalau punya ilmu mungkin dia mengerti. Oh ya, ini tidak ada siapa-siapa, maka mungkin dengan ya saya mau nanya ini saja, boleh di luar. Ya, tapi kalau masuk terlalu lama khawatir nanti ada sesuatu hal yang ditanya oleh suami kita sehingga terjadi hal-hal yang tidak disenangi oleh suami, sehingga terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran dalam hati. Wallahu a'lam. Lebih bagusnya kita kalau itu tetangga dekat bagus, tidak apa-apa, sebentar saja ya. Mungkin kita alasan yang lain, sebab tidak lama-lama di rumah kita. Kan paling bagusnya orang bertamu ketika sudah selesai pulang. Bukan kita harus, kecuali tamu itu umpamanya tamu dari jauh yang itu kerabat kita, ya. Perlu kita ada rumah, maka kita sisihkan kamar tertentu dengan suaminya kalau ada, dan kalau kita dengan si istri kita sendiri tidak mengapa. Tapi kalau kamu tamu laki-laki walaupun kerabat kita tidak boleh masukkan. Tapi kalau tamu itu perempuan dari kerabat kita, maka baiknya kita berhubungan dengan suami kita. Ini gimana ini, boleh apa tidak? Karena suami itu Allah Ta'ala melebihkan akalnya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki dia mengurusi yang wanita. Makanya banyak terjadi perceraian wanita karena kedangkalan di dalam ilmunya, dan juga sedikitnya yaitu akalnya berbeda dengan kaum pria. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, kalau itu ada istri kita, kemudian yang kita pergi ada tamu perempuan, beritahu saja. Ini kalau tamu perempuan itu orang yang soleh, temanmu yang akrab dan tidak lama-lama tidak mengapa. Tapi kalau sifatnya wanita itu awam atau yang lain, lebih baik kita tidak menerimanya dengan alasan suami saya tidak ada. Karena wanita ini pimpinannya dari kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki yang harus mengurusi wanita, dan wanita harus mentaati suaminya ketika diperintahkan yang baik. Bahkan ketika seorang si istri itu yaitu sedang siam pula, ketika suami mengatakan jangan kamu siam, wajib dibatalkan siamnya. Kalau itu adalah siam sunnah. Wallahu a'lam. Yang lainnya, kawan. Ya. Bagaimana kalau dengan mertua perempuan, orangnya sudah tua banget, kalau kita jumpa pasti salaman. Mertua perempuan, mertua. Kita menganggap dia adalah orang tua. Kalau dia dianggap orang tua tidak boleh. Tapi kalau itu memang mertuanya tidak mengapa. Mertuanya, jadi dia, maksudnya mertua contohnya gimana contohnya? Ya, istri saya kan masih punya orang tua yang ibunya. Oh, ibunya, ya. Terus Kalau kita datang pulang ke kampung itu pasti kita akan salaman sama. Iya, kalau kita salaman itu yang sifatnya sama keluarga siapa itu istri kita tidak mengapa. Tapi kalau keluarga itu ada dua, ada keluarga yang kita boleh salam, ada tidak boleh salam. Jadi umpamanya, yaitu kalau ibunya istri kita boleh kita salam, karena istri kita ini istri kita boleh kita salam dengan ibunya istri kita. Tapi kalau sifatnya itu ya dia punya wanita dan itu bukan ibunya, maka kita tidak boleh salam. Banyak bibiknya yang lain kita tidak boleh salam, karena kita bisa menikah dengan bibiknya. Tetapi wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tapi kita tidak boleh menikah dua wanita yang bersaudara, tidak boleh. Sekarang ya menikah satu wanita itu satu, nanti mau apa itu menikah si saudarinya boleh kalau sudah dicerai yang satu atau meninggal dunia, baru boleh menikah dengan saudarinya tadi. Makanya sebaik-baiknya kalau kita pertama, kalau itu orang tua umpamanya lanjut usia, yaitu umpamanya sudah nenek-nenek umur 70 atau 75 tahun, dia mau bersalam padahal itu tidak hak, lebih baik kita menolak. Nah, nanti beritahu. Ya, atau nanti diberitahu. Kalau kita beritahu sebetulnya bagus. Nah, ini salam dengan istri saya saja, itu boleh ya. Tapi kalau itu mertua kita sendiri boleh. Karena kita tidak boleh menikah dengan ibunya si istri. Ketika si istri kita itu sudah nikah, maka kita ibu istri itu menjadi mahram kita. Tidak. Yang lain ya. Baik, tidak ada pertanyaan, barangkali sudah cukup. Semoga keterangan yang singkat yang kita pelajari ini tadi betul-betul kita bisa mengambil manfaat dan bisa memperbaiki diri, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala dan diampuni
dosa-dosa kita yang lalu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.